David, seorang penyanyi dari Amerika, baru-baru ini menjadi headline di banyak berita gara-gara sebuah penemuan yang cukup menggentarkan dunia. Jadi suatu hari ada mobil Tesla yang kayak udah lama banget gitu di parkiran dan memberikan sebuah pertanyaan sama banyak orang. Ini Tesla siapa? Terus kok tiba-tiba kayak nggak keurus dan lain-lain. Saya polisi datang dan membongkar, ternyata ditemukan seorang mayat di situ, dan mayat tersebut adalah orang yang sempat hilang dan lagi dicari. Loh. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Apakah pelakunya David? Dan siapa mayat tersebut? Ada apa ini semua? David adalah seorang penyanyi dari Amerika yang sebenarnya gue nggak terlalu tahu dan nggak terlalu ngikutin, sampai akhirnya gue baru ngeh, oh itu dia yang nyanyi yang oh itu dia. Maafkan aku tidak terlalu berculture dalam bidang ini, jadi ya maaf. Dan video ini nggak bakal dibuat kalau misalnya kalian nggak ngoceh rame banget di komen gua di mana-mana dan lain-lain. Bang, bahas David. Di otak gua pertama, David kenapa? Kupikir lu pada typo. Oh enggak, ternyata emang namanya kayak begitu. Sekali lagi mohon maaf, saya yang tidak berculture. Pengetahuan gue tidak seluas itu, dan akhirnya gue coba cari tahu dan oh ternyata begini. Sebenarnya video ini juga kendala untuk gue bikin karena investigasi masih berlangsung dan bisa jadi pada saat udah tayang ternyata ada update lagi dan lain-lain. Jadi gue kasih tau aja, ini video dibikin tanggal 21, jadi kalau misalnya ada update ya pasti telat. Jadi latar belakangnya, David ini adalah seorang penyanyi yang dulunya rame banget di TikTok dan dia juga udah sukses, banyak banget lagu-lagunya yang terkenal, mungkin lo pada juga ngikutin. Tapi ternyata lebih menariknya buat gue, dia dulu adalah seorang pemain Fortnite yang juga YouTuber dan ngupload kontennya. Makanya dia ada video namanya Fortnite Montage. Yang sebenarnya ternyata itu adalah masa lalu dia, yang dimana dia dulu tuh demen banget main Fortnite dan pengen jadi YouTuber, tapi musiknya kena copyright. Terus akhirnya dia pilih untuk bikin musik sendiri biar footage-nya atau montage-nya upload video ke YouTube Fortnite-nya nggak kena copyright lagi, dan keterusan sampai sekarang untuk bikin musik. Tapi itu semua berubah sampai akhirnya di 8 September keluar sebuah berita. Who is David? What to know about the singer after the body of teenager girl was found in his Tesla. Ditemukan mayat di mobil Teslanya David. Sebenarnya kronologinya nggak kayak gitu. Kronologinya tuh lebih lebih berantakan lagi daripada itu. Nggak langsung tiba-tiba mobil dia terus ketemu mayat. On September 8, 2025, the Los Angeles Police Department investigated an impounded Tesla after someone complained of a foul odor. People confirm. Jadi sebenarnya tuh ada mobil Tesla yang kayak udah lama diparkir ya, dan nggak diurus, bener-bener kayak nggak diambil dan digeletakin gitu aja gitu di parkiran di Los Angeles di mana gitu. Dan tiba-tiba mobilnya mengeluarkan bau yang sangat nggak enak. Something is wrong with this car. Bau yang udah bener-bener mengganggu sehingga masyarakat menghubungi polisi berusaha untuk cek dong nih ada apa sih nih gitu loh. Dan pada saat dicek ternyata ditemukanlah mayat di balik mobil tersebut. LAPD officer respond to the call around 12:30 p.m. that day and discover human remains in the trunk of a car park on Mansfield Avenue. Dan ya sekitar jam 12.30 pada saat direspon, polisi berusaha untuk menggeledah dan ditemukanlah di trunk tuh berarti bagasinya ya, di bagasi mobil sebuah mayat. Sebuah apa seorang sih kalau mayat, sorry kalau salah. Authorities later told Los Angeles Times that they estimated the body was placed in the trunk of the car about 5 days before it was impounded from a neighborhood in the Hollywood Hills. Investigators found the body wrapped inside a bag, according to KBC TV. Gue masih belum bisa nemu ya, tapi beberapa orang bilang katanya itu mayatnya bahkan dimutilasi, dan sangat bisa gue bayangkan kalau mayatnya dimutilasi karena mungkin biar muat dan lain-lain. Mayatnya juga katanya dibungkus pakai plastik, dan pertanyaannya adalah siapakah korban? Police later identify the body as Celeste Rivas. That Rivas is the juvenile who was reported missing from Lake Elsinore. The officer further told Los Angeles Times that she was first reported missing on April 5, 2024. Jadi Rivas ternyata adalah orang yang juga masuk ke daftar pencarian dan dikategorikan sebagai orang hilang. Jadi keluarganya udah lapor ke polisi bahwa dia menghilang dan tidak bisa ditemukan, dan ternyata mayat tersebut yang udah dicek sama polisi bisa diidentifikasi sebagai Rivas, orang yang selama ini dicari juga sama polisi sebagai orang hilang. Tapi masalahnya sampai sekarang, the Los Angeles Police Department has not shared a cause of death or manner of investigation. Masih belum dikasih tahu apa penyebab kematiannya. Police have also not shared if there are any people of interest in the case of if they plan to file any charges. Dan sampai sekarang belum ditetapkan juga siapa kira-kira tersangkanya, people of interest, siapa yang dicurigai itu memiliki sebuah motif atau
atau ya pelaku yang lagi diinvestigasi polisi, walaupun jelas-jelas ditemukan di trunk alias di bagasi dari mobil Tesla David. Dan pertanyaannya adalah siapakah David dan Rivas? Apa hubungan antara mereka? David and Celeste Rivas had similar tattoos. Investigators have not released any information on whatever or not David and Rivas had any sort of connection. However, the medical examiner identified Rivas have having a tattoo that read "Shh" on her red index per the Los Angeles Times. Meanwhile, a photo of David from September 2024 show him having a tattoo on his right side index finger. Authorities have not yet addressed the seemingly matches tattoos. Dan banyak orang di internet langsung pada berspekulasi, dan spekulasinya ini mau nggak mau memang sangat-sangat terdengar boleh juga gitu loh. Karena ya memang sangat-sangat mengarah ke sana gitu. Ya walaupun kita bisa skeptis sedikit, tato kan bisa aja gitu si ceweknya ngikutin si David, kelihatan ada tato ini gue pengen ikutan, punya tato juga di jari gue gitu kan, like it's fine. Tapi Twitter berkata lain, karena detektif internet Twitter langsung menemukan kemiripan-kemiripan lain, dan gue sangat tidak bisa mengkonfirmasi informasi ini ya. Jadi ini hanya pendapat-pendapat liar Twitter, beda sama berita yang tadi. Yang pertama adalah David hit song Romantic Beep was released on September 7, which was also the birthday of the 15 years old girl who was found in his car. In the back of my mind, I kill you and I don't even regret it. I can't believe I said it, but it's true. I hate you. Lagi-lagi cocok logi. Gue nggak tahu ini beneran apa nggak. Ini teori liar Twitter. Pertama, gue nggak bisa konfirmasi apakah bener ulang tahun si cewek tanggalnya sama, dan kalaupun sama, terus kenapa. Dan yang kedua adalah terlalu gue jadi ingat skitnya Key and Peele, tau gak sih lo, yang ada rapper yang snitch orang pakai judul lagunya gitu, nge-snitch diri sendiri gitu. Kalau lagu dia tuh kasih tahu lokasi-lokasi penting ke polisi gitu, kayak ya elah kocak banget. Kalau beneran terjadi sih, aduh, arts imitates reality banget. Tapi ada satu yang menurut gue sulit untuk bisa dikelak adalah sebuah pernyataan dari lirik lagunya sendiri. Singer David made a song about a girl named Celeste in December 2023. Oh, Celeste, the girl with my name tattoo on her chest. Smell her on my clothes like cigarettes. I hear her voice each time I take a breath. I'm obsessed. Waduh, kok namanya mirip sama korban. Sekali lagi ya, itu pendapat liar Twitter, nggak bisa gue konfirmasi, nggak bisa gue validasi. Tapi memang benar ada liriknya kayak begitu, benar ada lagunya kayak gitu. Tapi kayak apakah dia snitch diri sendiri kan jadi aneh gitu. Dan seperti yang tadi disinggung di salah satu tweet, itu beneran ada satu hal yang bisa dikonfirmasi karena dari berita, bahwa korban itu masih di bawah umur. Authorities later identified the body as 15 years old Celeste Rivas, who was reported missing in 2024. Jadi betul bahwa korban ternyata masih di bawah umur. Dan itu semakin membuat warga curiga bahwa jika benar David memiliki hubungan dengan korban, jadi selain David bisa dicurigai atau jadi people of interest, David juga dicurigai untuk PDF. Surprisingly, David tidak kabur. David malah meng-cancel turnya demi investigasi ini dan menyelesaikan masalah ini. David is full cooperating with authorities. David was not publicly commented on the investigation on Rivas' death. However, a spokesperson for the single told NBC Los Angeles September 16, David has been informed about what's happened. Although he is still out on tour, he is fully cooperating with the authorities. Yep, David sampai gue gak tahu apakah di cancel turnya, apakah cari waktu atau lain-lain. Fully korporatif, sangat-sangat korporatif, bekerja sama dengan polisi. Dan gue mau nggak mau harus mengeluarkan argumen ini. Ini sangat-sangat aneh bagaimana bisa dia tidak masuk people of interest. Bagaimana dia tidak bisa dijadikan tersangka karena itu jelas-jelas mobil dia. Itu aja dulu deh. Itu yang lainnya yang hipotesa-hipotesa Twitter kita abaikan dulu aja. Itu Tesla mobil dia dan dia tinggalin di parkiran, dia nggak peduliin. Oke, mungkin itu habit orang kayak mampus ya, nggak peduli sama mobil-mobil lamanya. But itu mobil dia. That's one thing for sure. Dan ditinggalin. What's going on? Satu hipotesa liar Twitter yang sebenarnya juga nggak perlu gue bahas sih, tapi biar kalian yang mungkin masih ngira itu adalah yang sebenarnya, lagi-lagi itu bukan fakta, bukan otoritas yang bilang, tapi hipotesa liar Twitter yang menurut gue bisa merugikan kalau emang ini benar-benar sesuatu yang hipotesa aja gitu, bukan fakta dan kebenaran. Bahwa diduga kalau ini si David itu dikerjain sama bodyguardnya, karena bodyguardnya lah yang sebenarnya sama Rivas. Terus Rivas dihabis sama bodyguardnya, dimasukkan ke mobilnya David. Itu hipotesa liar Twitter. Just now, report has came into the bodyguard who allegedly play big role in the David Celeste Beep is now under investigation by the FBI. Sampai ada foto dicari FBI-nya ya, Mark Morales. Dan setelah gue cari tahu, itu semua adalah hoax. Ada community notes. This is a fabricated post with a false FBI-style wanted poster intentionally designed to mislead the public on a false accusation of streamers
Marky next door of being involved with the current David investigation. The leader has already spoke out and denied the allegation. Orangnya sendiri ya, Marky next door itu juga udah bikin tweet. I don't know why someone trolling a com has gotten me to this point, but the Discord message or screenshot with me added in is fake and is not even me. Nor is the message even real. My thought and prayer are with the victim and her family. May God bless and keep them. Jadi yang konspirasi bodyguardnya so far tidak benar. Apalagi sampai FBI nyari mereka, itu tidak benar. Dan karena yang pasti investigasi masih berlangsung. Belum ada people of interest alias orang yang dicurigai alias tersangka. Tentu ini adalah hal yang sangat buruk bagi keluarga. Keluarga pasti sangat hancur, pasti sangat sedih. Anaknya masih muda, tiba-tiba ditemukan sudah tidak bernyawa di bagasi mobil seseorang yang terkenal. No, it's too much. Itu benar-benar menyedihkan banget. Itulah kira-kira yang terjadi. David, seorang sosok terkenal penyanyi, punya Tesla. Teslanya diparkir udah lama, keluar bau, orang nelfon polisi. Polisi ngecek, ternyata mayat dan diidentifikasi sebagai Rivas. 15 tahun dan memang orang yang sudah dinyatakan hilang dan lagi dicari. Itu adalah semua informasi dari otoritas yang paling bisa kalian percaya. Yang lainnya di Twitter, bola-bola liar. Dan gue paham banget kenapa bola liar itu bisa masuk ke kepala kalian dan bisa masuk akal gitu. Karena memang gue sendiri pun bilang kayak ini udah terlalu masuk akal gitu. Sangat-sangat bisa dipertimbangkan gitu argumennya. Tapi sayangnya belum tentu benar. Polisi masih menginvestigasi dan yang masih bikin gue bertanya-tanya kenapa si David tidak dijadikan people of interest. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Ada informasi tambahan, kritik atau koreksi? Silahkan komentar di bawah. Oke, senang ya semua bahas David ya. Awas ya videonya nggak rame dan viewsnya nggak banyak. Nggak canda-canda, suka-suka lu lah. Silakan ya kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan simple tombol subscribe. Kalau yang udah subscribe jangan lupa share videonya. Dan gue upload video setiap hari. Jadi kalau kalian masih mau nontonin gue, cek channel gue dan klik video yang menurut kalian belum kalian tonton. Gue juga lebih aktif di sosial media lain seperti Instagram dan TikTok. Silakan follow gue di sana dan kalian juga bisa nanya-nanya dan ngobrol-ngobrol sama gue di sana. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nabudi pamit undur diri dan untuk kita semua stay clean and sound.